warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Ibu Amelia dalam materi pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Ini adalah biodata singkat Ibu. Kalau ketemu di jalan bisa Kak sapa Kak, bisa panggil Ibu Amel atau Ibu Amelia. Kontak saya bisa dicatat untuk bisa menghubungi Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Baik, untuk materi Ibu pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2020, yaitu pada materi pertama yaitu berbagai peralatan TIK. Adapun standar kompetensi dari materi ini yaitu memahami penggunaan TIK dan prospeknya di masa mendatang. Kemudian kompetensi dasar mengidentifikasi berbagai peralatan TIK. Adapun tujuan dari materi ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai peralatan TIK. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenal karakteristik dasar dan penggunaan peralatan TIK. Baik, untuk pertama yaitu pengertian TIK. TIK itu memiliki tiga kata. Yang pertama yaitu T, teknologi. Teknologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan alat canggih atau mesin yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Jadi teknologi di sini namanya teknologi ya, alat-alat yang canggih. Jadi semua peralatan yang canggih itu adalah disebut dengan teknologi. Kemudian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi ini yang dimaksud di sini informasi, pasti kalian tidak asing lagi kalau kita dapat berita atau baik dari televisi, dari orang atau media-media lain, itu adalah disebut dengan informasi. Kemudian komunikasi. Komunikasi di sini yaitu jenis proses pembentukan, pemeliharaan serta pengubah suatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirim berkesesuaian dengan aturan atau terjadinya penyampaian informasi antara dua pihak atau kelompok. Komunikasi ini di sini artinya komunikasi itu ada dua ya, ada dua peran, ada si penerima informasi dan ada si pengirim informasi. Itulah disebut dengan komunikasi. Harus ada dua di sini kalau komunikasi, baru harus ada mempunyai sinyal. Kemudian yang kedua, untuk lebih jelasnya, peralatan TIK adalah peralatan yang digunakan untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut adalah gambar-gambar seperti contoh-contoh gambar-gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah semua adalah peralatan dari TIK, tapi dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, TIK itu terbagi dua aspek, yaitu peralatan teknologi informasi dan peralatan teknologi komunikasi. Jadi ada informasi, ada komunikasi. Yang mana itu yang dimaksud dengan informasi? Yaitu peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Jadi intinya di sini yang termasuk peralatan TIK teknologi informasi hanya yang bisa berfungsi memberikan informasi. Dia hanya bisa memberikan informasi. Sedangkan untuk teknologi komunikasi yang termasuk peralatan teknologi komunikasi di sini yaitu peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Artinya Ibu tadi sudah jelaskan.
komunikasi itu adalah harus ada dua orang. Ada si penerima dan ada si pemberi informasi. Itu bisa terjadi dinamakan komunikasi. Berarti di sini harus ada dua umpan balik di sini yang termasuk alat komunikasi yang bisa merespon. Dia kalau kita gunakan harus ada jawabannya, ada respon dari berita yang dia berikan. Kalau peralatan teknologi komunikasi beda tadi. Kalau peralatan informasi dia hanya bisa memberikan informasi tanpa ada umpan balik atau respon. Sebagai contoh, ini adalah contoh peralatan teknologi informasi. Salah satu contoh yaitu televisi. Pasti semua di rumah kalian punya televisi. Fungsinya televisi apa? Adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Melihat dari ini, fungsi dari televisi itu dia hanya memberikan informasi, tidak ada umpan balik dari situnya. Makanya kenapa televisi masuk dari kategori peralatan teknologi informasi, karena dia berfungsi hanya memberikan informasi ke kita. Kita tidak bisa meresponnya. Kemudian kedua yaitu contoh peralatan teknologi komunikasi. Seperti contoh peralatan teknologi komunikasi di sini Ibu ambil contoh yaitu telepon. Dilihat dari fungsinya, telepon ini berfungsi untuk berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Jadi jelas di sini fungsinya. Jadi semua alat yang ada yang menggunakannya itu dua orang atau biar satu orang, tapi ada umpan balik langsung bisa dijawab oleh si penggunanya, maka itu dia termasuk peralatan teknologi komunikasi. Sampai di sini sudah paham? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan kasih tugas. Di sini ada 3 tugas yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan peralatan TIK. Kemudian yang kedua, Ibu sudah jelaskan tadi, berdasarkan fungsinya, peralatan TIK terbagi atas 2. Jelaskan dan berikan masing-masing 3 jenis contoh peralatan lengkap dengan fungsinya. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi, ada berikan contoh masing-masing 1. Jadi Ibu berharap Ananda bisa mencari contoh lain yang ada di sekitarmu yang mana termasuk peralatan TIK yang fungsinya sebagai informasi dan fungsinya sebagai komunikasi, ya, dijelaskan. Kemudian yang ketiga, komputer. Komputer itu dia termasuk peralatan apa? Apakah dia peralatan teknologi informasi atau peralatan teknologi komunikasi? Jelaskan apa alasanmu. Kenapa kau pilih dia komputer itu peralatan teknologi informasi? Apa alasanmu? Kalau dia termasuk peralatan teknologi komunikasi, apa alasanmu? Baik, Ibu tunggu tugasnya. Langsung jabrik Ibu di nomor WA Ibu. Saya tunggu sampai jam 8 malam ya. Kemudian jangan lupa mengisi absen. Nanti Ibu akan bagikan absennya, linknya. Kemudian diisi di situ absennya sampai jam 8 malam. Bukunya itu terdiri atas 2 ya. Ada buku catatan, ada buku latihan. Jadi kalau mau di buku Ibu itu ada 2, buku catatan dan latihan. Tugasnya itu dikerja di buku tugas. Setelah kerja tugas, Ibu harap kalian memfoto dirinya saat mengerjakan tugas. Dan satu lagi, foto hasil tugasnya kemudian kirim ke Ibu. Sekian dan terima kasih. Semoga selamat bekerja, selamat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.